Merintis usaha baru dan modal pengembangannya, yang disusun oleh kelompok 7, Hernita Novianti, Ismu Nazil, dan Itin Devianti. Menurut Norman Scarbott, kompetisi usaha yang diperlukan: yang pertama, kemampuan teknik; yang kedua, kemampuan pemasaran; yang ketiga, kemampuan finansial; dan yang keempat, kemampuan hubungan. Bagan proses bisnis. Anda, ide, uang kredit, barang jasa, pasar, uang, dan profit. Tempat usaha yang akan digunakan. Beberapa alternatif dipilih. Yang pertama, membangun bila ada tempat yang strategis. Yang kedua, beberapa alternatif dipilih, membeli atau menyewa bila lebih strategis dan menguntungkan. Dan yang ketiga, alternatif dipilih, kerjasama bagi hasil bila memungkinkan. Dalam merintis usaha baru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, lingkungan usaha yang akan dipengaruhi. Yang kedua, bentuk usaha dan bentuk kepemilikan yang akan dipilih. Yang ketiga, jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Yang keempat, organisasi baru yang akan digunakan. Yang kelima, tempat usaha yang akan dipilih. Yang keenam, bidang dan jenis usaha yang harus dimasuki. Kekuatan dan kelemahan usaha kecil. Kekuatan: memiliki kebebasan untuk bertindak, fleksibel atau luas, tidak mudah goncang. Kelemahan: aspek kelemahan terstruktur, aspek kelemahan kultural. Lingkungan usaha. Lingkungan mikro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang ada kaitannya dengan perusahaan. Berikut yang termasuk perorangan atau kelompok. Yang pertama, pemasok. Yang kedua, pembeli atau pelanggan. Yang ketiga, karyawan. Lingkungan makro. Lingkungan makro adalah lingkungan di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi daya hidup perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama, lingkungan ekonomi. Yang kedua, lingkungan teknologi. Yang ketiga, lingkungan sosiopolitik. Bidang dan jenis usaha yang bisa dimasuki ada 5, yaitu bidang usaha pertanian, bidang usaha pertambangan, bidang usaha perdagangan, bidang usaha jasa dan keuangan, dan yang terakhir, bidang usaha jasa perorangan. Adapun beberapa langkah-langkah dalam memulai usaha. Yang pertama, mengenali peluang usaha seseorang dalam menangkap peluang antara lain
bisa dipengaruhi oleh pengetahuan atau informasi yang dimilikinya. Yang kedua, dengan sendirinya. Caranya ialah dengan menanyakan pada diri sendiri, misalnya, sesungguhnya saya bisa apa? Atau memulai mencari kreativitas dari diri sendiri. Dan yang ketiga, untuk menunjang keberhasilan seseorang wirausaha, perlu mengoptimalkan motivasi diri sendiri. Proses memulai bisnis. Adapun beberapa proses dalam memulai bisnis, yaitu yang pertama, ide penemuan tidak sengaja dan pencarian ide dengan dasar pertimbangan. Banyak kalangan mencari ide baru dengan melakukan beberapa usaha. Yang kedua, modal dalam hal ini. Dalam hal ini, modal dimaksud bukan saja modal berupa uang, tetapi juga berupa barang, orang, tenaga kerja atau skill, dan juga fasilitas. Yang ketiga, ada barang dan jasa. Barang dan jasa menentukan barang dan jasa yang akan dijadikan sebagai objek bisnis tertentu yang harus memiliki pasar, dalam kurung dibutuhkan konsumen dan produsen. Yang keempat ada pasar. Pasar mengamati peluang pasar sebelum menciptakan barang dan jasa. Barang dan jasa apa saja yang sedang dan banyak diminati oleh konsumen. Yang kelima ada profit. Profit bila peluang pasar sudah tersedia, maka tinggal memproduksi barang dan jasa yang telah ditentukan sebagai objek bisnis, memasarkannya dan segera mendapat keuntungan dari barang yang dijual. Hambatan dalam memasuki industri. Ada 3, yaitu sikap dan kebiasaan pelanggan, biaya perubahan, respon dari pesaing yang ada, paten, merek dagang, dan hak cipta. Ketiganya bertujuan untuk melindungi perusahaan dari usaha meniru dan menduplikasikan pihak lain. Selesai, terima kasih sudah melihat presentasi kami.